Saat ini kami berada di Dadapan Wetan, Desa Bendosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di desa ini banyak masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi dan petani. Bagi para warga yang berternak sapi, mereka memiliki sapi setidaknya 4 ekor setiap kepala keluarga. Pada setiap harinya, para petani tersebut menghasilkan kotoran sapi kurang lebih 50 kg per harinya. Kotoran yang banyak ini biasanya dimanfaatkan oleh warga sebagai pupuk, yang mana pupuknya ini akan digunakan untuk bertani. Namun saat pada musim hujan tidak ada matahari, maka pupuk tidak bisa diproduksi, sehingga kotoran sapi dialirkan langsung ke aliran sungai. Nah, maka dari itu, aliran sungai akan memiliki kandungan kotoran sapi sehingga dapat merusak ekosistem sungai itu sendiri. Tim Adidaya Inisiatif Energi ingin memanfaatkan kotoran sapi yang berlebih tersebut menjadi biogas, yang mana biogas ini akan dimanfaatkan sebagai sumber untuk pembakaran pada kompor yang digunakan para warga sehari-harinya. Sehingga dapat menggantikan LPG secara komersial. Bapak sendiri punya berapa ekor sapi, Pak? Dan kotorannya itu dihasilkan berapa kilogram per hari kira-kira? Sapinya 4 ekor, kotorannya kira-kira 50 kilo per hari. Per hari ya, Pak? Oke. Kira-kira tapi. Kira-kira ya benar. Soalnya nggak bisa ditimbang juga. Ya. Biasanya kotoran sapinya itu Bapak manfaatkan sebagai apa, Pak? Kalau musim hujan dibuang, Mas. Buang ya. Kalau musim kemarau dibuat pupuk. Mengapa Bapak bersedia untuk menerima bantuan dari biogas dari Adidaya ini, Pak? Terutama ya sapi. Iya, Pak. Jadi tidak membebani Bapak ya, Pak, sebagai penerima. Desa Bendosari memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian, yang mana ditinjau dari kesuburan tanahnya. Tanaman yang dapat ditanam di daerah ini adalah cabai, sawi, jahe, bawang, dan beberapa sayuran lainnya. Saat ini kami ingin menanyakan tentang tangki pembuatan biogas ini. Dari Bapak sendiri, berapa lama mempelajari terkait pembuatan tangki biogas ini, dan apakah Bapak memiliki pengalaman lebih lanjut terkait instansi sebelumnya? Di mana ukuran biogas ini cukup besar, sehingga kelebihan biogas itu dapat dimanfaatkan dengan diisikan pada tangki-tangki LPG. Dari pengalaman Bapak sendiri dalam pembuatan tangki biogas Adidaya ini, apa saja kendala-kendala yang terima oleh Bapak? Yang perlu saya evaluasi yang pertama adalah bahwa pembuatan digester itu membutuhkan elevasi, kemudian volume limbah yang diolah agar mencapai nilai ekonomi. Kemudian yang ketiga itu adalah supaya mudah dioperasionalkan. Yang keempat adalah mudah untuk pemeliharaan. Jangan sampai terjadi padatan di dalam tangki itu, karena nanti akan menyulitkan dalam pemeliharaannya. Cukup. Nah, Inggar, menurutmu apa sih kelebihan dari low cost biogas dari Adidaya ini? Jadi dari kelebihan dari low cost mini digester Adidaya ini adalah yang pertama dari segi ekonomi, yang mana harganya lebih murah dibandingkan komersial. Harga komersial mencapai 25 juta rupiah, sedangkan produk pembuatan final kita yaitu mencapai 11 juta rupiah saja. Untuk bahan produk dari digester kita adalah terbuat dari polyester yang mana dimodifikasi dari tandan air dilengkapi dengan pengaduk otomatis. Nah, pengaduk otomatis ini digunakan untuk memudahkan pencampuran sebelum fermentasi sehingga biogas yang cukup banyak, Riz. Oh, berarti kelebihan dari low cost mini tangki biogas Adidaya ini selain dari murah, kemudian dari adanya pengaduk otomatis, kemudian ada juga dari material yang menggunakan polyester ya. Oleh karena itu, kami, Adidaya Inisiatif Energi, ingin mengajukan funding kepada Shell untuk membantu kami dalam membuat biogas. Adidaya Inisiatif didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 yang berfokus pada diskusi terkait energi terbarukan. Kemudian berkembang ke pengabdian masyarakat. Adidaya resmi terdaftar di organisasi bidang energi dengan SK Kemenkumham. Adidaya Inisiatif berhasil mengadakan webinar RUU Energi Terbarukan yang melibatkan Komisi 7 DPR RI serta perwakilan pemuda, 30 diskusi online, dan seminar sepanjang tahun 2020 sampai 2023.